Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas lensa cembung. Kita langsung masuk ke dalam materi. Sifat dari lensa cembung. Kalian lihat di gambar itu salah satu alat yang menggunakan lensa cembung adalah loop atau kaca pembesar. Contohnya gimana penggunaannya? Kita lihat dulu dari sifatnya. Jadi lensa cembung itu bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen, sehingga sering disebut sebagai lensa positif. Contohnya ketika kalian mau membakar kertas menggunakan lensa cembung, kaca pembesar digunakan. Siapkan kertas lalu lensa cembung diarahkan atau si loop, si kaca pembesar diberi sinar matahari. Jadi dia akan mengumpulkan sinar matahari menjadi ke satu titik, yang nantinya titik tersebut akan membakar kertasnya. Yang pernah coba mungkin tahu gimana modelnya. Terus lensa cembung memiliki dua titik fokus, yang di depan lensa titik fokus maya, sedangkan yang di belakang lensa titik fokusnya sejati kayak gitu. Lanjut ke sinar-sinar istimewanya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Jadi ini sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utamanya. Sampai di sini dia dibiaskan atau dibelokkan menuju ke titik fokus. Lanjut sinar yang kedua. Sinar datang melalui pusat optik, sama kayak di lensa cekung. Yang datang melalui pusat optik itu tidak dibiaskan tapi diteruskan. Dan sinar yang terakhir adalah sinar datang menuju titik fokus. Jadi sinar datang langsung menuju titik fokus. Kemudian sampai di sini dia akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama, ini sumbu utamanya, dan dia sejajar kayak gitu ya. Kita masuk ke ruang pada lensa cembung, sama seperti lensa cekung. Ini yang atas ruang benda 1, ruang benda 2, ruang benda 3, dan yang di sini ruang benda 4. Sedangkan untuk bayangannya ini ruang bayangan 1, ruang bayangan 2, ruang bayangan 3, yang ini ruang bayangan 4. Untuk penentuan ruang bayangan, sifat bayangan seperti apa, kita bisa menggunakan beberapa aturan di bawah ini. Yang pertama, ruang benda tambah ruang bayangan nilainya harus 5. Sama kayak di cermin sebenarnya. Jadi misalnya nih, kita punya benda di ruang 1. Maka nanti bayangannya akan berada di ruang 4 di sini dia. Itu ya. Terus misalnya di sini bayangannya nanti sepanjang ini ya, artinya sepanjang ini. Terus ketika benda berada di ruang 2 misalnya, maka bayangannya untuk jadi 5, ini kan 2 nih. Kita perlu ruang bayangan yang angkanya 3, berarti di sini nanti bayangannya. Jadi itu cara menentukan letak bayangan. Ruang benda tambah ruang bayangan jumlahnya harus 5. Terus untuk menentukan hasil perbesarannya, ketika ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, jadi kayak ini misalnya ruang bendanya 2, ruang bayangannya 3. 2 dengan 3 lebih besar 3, artinya ruang bayangan lebih besar, maka bayangannya akan diperbesar. Kebalikannya, ketika ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda, misalnya ruang bayangannya di ruang 2, ruang bayangan 2 di sini berarti, sedangkan ruang bendanya di ruang 3, artinya 2 lebih kecil dari 3, maka bendanya akan diperkecil. Terus jika bayangan berada di belakang lensa, sifatnya nyata dan terbalik, sedangkan jika bayangan berada di depan lensa, sifatnya maya dan tegak. Oke, kita langsung masuk ke pembentukan bayangan pada lensa cembung. Nah, ini kita punya ada bendanya bendera. Terus diberi lensa cembung di depannya. Kalau diperhatikan ini bendanya berada di ruang 2, sedangkan bayangannya berada di ruang 3. Berarti 5 kan ya totalnya, 2 tambah 3, 5. Jadi gimana caranya kalau kita mau menggambar bayangan pada lensa cembung? Kita menggunakan sinar-sinar istimewa yang tadi. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, nih garis yang ini. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju ke titik fokus. Karena dari sini langsung dibiaskan menuju ke fokus. Terus yang kedua, sinar datang
menuju pusat optik langsung diteruskan tanpa dibiaskan gitu. Dari sini aja kita udah dapat nih perpotongannya di sini nih. Perpotongan antara sinar 1 dengan sinar 2. Nah, tempat inilah yang menjadi tempat terbentuknya bayangan. Itu cara membuat atau menggambar bayangan pada lensa cembung. Kita masuk ke rumusnya. Rumusnya sama. Ada 3 rumus yang bisa dipakai. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. M-nya itu perbesaran S aksen per S. Ini mutlak, artinya hasilnya pasti positif. Atau bisa pakai H aksen per H. Sedangkan untuk kekuatan lensa adalah 1/F. 1 ketika F-nya itu satuannya meter. Tapi kalau F-nya satuannya sentimeter, 1 ini kita ubah menjadi 100. Ini keterangannya. Di sini F dan S tak perlu dijelaskan lagi. Untuk S aksen, ketika S aksen bernilai positif maka bendanya nyata. Dan terbalik pastinya kalau nyata. Sedangkan kalau S aksennya bernilai negatif maka bendanya maya. Kalau maya bayangannya pasti selalu tegak. Oke, ini yang lainnya tak berbeda jauh sama lensa cekung. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Di manakah sebuah benda harus diletakkan di depan lensa cembung yang fokusnya 12? Kita punya informasi yang pertama. Fokusnya 12, berarti ini F. 12 cm agar diperoleh bayangan maya. Kalau bayangannya maya, berarti dia negatif S aksennya. Itu ya. Tadi kan kalau S aksen positif dia nyata, kalau S aksen negatif dia maya. Kita udah tahu nih, S aksennya nanti bernilai negatif, tuh ya. Diperbesar 6 kali berarti M. Oke, dia cuman minta di manakah si bayangan benda ini berada kayak gitu. Oke, kita langsung cari gimana cara menyelesaikannya. Diketahui terlebih dahulu kita punya F-nya 12, M-nya 6. Yang ditanya S aksen. Caranya gimana? Nah, M itu sama dengan S aksen per S. M-nya kita punya, M-nya 6. 6 S aksen per S. Gimana nih? S aksen sama S-nya masih sama-sama belum ada. Gak apa-apa, kita gunakan saja. Langsung kalikan. 6 S aksen sama dengan 6 dikali S. S aksen sama dengan 6S. Gitu ya. Jadi nilai S aksen itu sama dengan 6 kali S. Masukkan ke rumusnya. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F-nya itu 1/12. 1/S tetap 1/S. Sedangkan 1/S aksen kita ubah jadi 6S. Ini udah disebutkan kan ya, S aksen sama dengan 6S, sama nih. Terus kita pindah ruaskan. Oh, nggak perlu, ini bisa langsung nih. 1/12 S dengan 6S, sama kan penyebutnya jadi 6S. Dikalikan saja itu kan ya, S dengan 6. Nih 6S dibagi S itu 1. Maaf. 6S dibagi S itu 6. 6 kali 1 tetap 6. 6S dibagi 6S itu 1. 1 kali 1, 1. Maka hasilnya seperti ini. 1/12 sama dengan 6 tambah 1/6S. Tambahkan hasilnya adalah 7/6S. Udah kayak gini, kali silang. 6S kali 1 itu 6S. 12 kali 7. Hasilnya adalah 84. Sehingga S sama dengan 84 dibagi 6. Dan hasil akhirnya adalah 14 cm. Ini nilai S-nya. Maka S aksennya, S aksen itu 6 kali S. Nah, S aksen 6 kali S. 6 kali 14 sama dengan 84 cm. Karena bersifat maya tadi disebutkan, maka jarak bayangan menjadi negatif 84 cm. Oke, selesai untuk soal nomor 1.
kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, sebuah benda diletakkan 3 cm di depan lensa konvergen. Nama lain lensa cembung itu lensa konvergen. Berarti ini 3 cm ini adalah S-nya. Yang jarak fokusnya, berarti ini F. Yang dia minta S-aksen. Perbesaran bayangan itu M. Sifat bayangan dan kekuatan lensa. Kekuatan lensa itu P. Oke, kita langsung kerjakan soal nomor 2. Yang pertama diketahuinya ada 2 tadi. Jarak bendanya itu 3 cm, sedangkan jarak fokusnya adalah 4 cm. Yang ditanyanya ada S-aksen, jarak bayangan, M perbesaran, sifat bayangan, dan kekuatan lensa atau P. Kita punya S dan F, maka kita bisa cari S-aksen dengan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S-aksen. Masukkan langsung angka-angkanya. 1/F itu 1/4, karena F-nya nilainya 4, S-nya bernilai 3, tambah 1/S-aksen. Pindah ruaskan, si 1/3-nya, karena ini sendirian, 1/4 itu sendirian, harus dikasih kawan. Ini yang harus pindah, karena dia sejenis. Sama-sama angka, gitu ya. Jadi 1/4 awalnya dia di sini positif, kalau pindah dia berubah jadi negatif. 4 dan 3 samakan penyebutnya, yaitu 4 kali 3 12. 12 bagi 4 hasilnya 3. 3 kali 1 tetap 3. 12 bagi 3 hasilnya 4. Kalikan 1, 4. Nah, 3 dikurang 4. Anggap ini hutang. Kita punya uang 3, tapi kita hutangnya 4. Kira-kira kalau dibayarkan, apakah hutangnya lunas atau masih ada hutang? Jadi kalian punya uang 3, tapi hutangnya kalian tuh 4. Artinya kalian masih punya hutang kan ya? Hutangnya adalah 1. Karena hutang kasih tanda negatif. Jadi negatif 1/12 sama dengan 1/S-aksen. Kita balikan sama kayak di contoh soal lensa cekung. S-aksen per 1 sama dengan 12 per negatif 1. 12 bagi 1 itu 12. Positif bagi negatif itu negatif. Berarti S-aksennya adalah 12 cm. Negatif 12 cm maksudnya. Nih, karena dia negatif, maka si bayangan bersifat maya dan tegak. Lanjut, cari M-nya. M sama dengan S-aksen per S. Ini S-aksennya sudah dapat tadi 12, sedangkan S-nya 3. 12 bagi 3, 4. Ini tanda mutlak ya, jadi berapapun, walaupun di dalamnya ada tanda negatif, hasilnya tetap positif. Jadi dia diperbesar sebanyak 4 kali, artinya benda tersebut. Bayangannya yang diperbesar. Terus sifat bayangannya tinggal dikumpulkan nih. Ini karena angkanya lebih besar dari 1, maka bayangannya diperbesar gitu ya. Sehingga sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar, maksudnya bukan diperkecil, diperbesar. Diperbaiki aja nanti. Terakhir, menghitung kekuatan lensa 1/F. Karena fokusnya 4 cm, artinya ini satunya diubah di 100. 100 bagi 4, hasilnya 25 dioptri. Oke, sekian penjelasan tentang lensa cembung. Semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.